Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kita berjumpa di uh, Juanda BKR Channel, dan saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita sampai detik ini masih kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita kembali untuk membuat sebuah video yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Kali ini kita akan melanjutkan satu pembahasan dari ulama yang besar yang kita juga sebelumnya kita sudah membuat video yang lain tentangnya, yaitu dalam hal ini adalah Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi yang terkenal itu, sehingga kita tidak perlu mengurai tentang yang bersangkutan, tetapi kita langsung kepada kitabnya, khususnya pada kitab Futuhat Al-Makkiyah jilid 2. Penjelasan kali ini bertema soal Al-Kalimah. Di tema yang dibuat di sini, Al-Kalimah adalah tempat tersimpannya berbagai rahasia dan hikmah. Ini yang kita akan mendengarkan membacakan uraian beliau di dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang dimaksud oleh Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Kalimah, yang juga disebut dengan ruh universal atau ruh universal, di kesempatan yang lain, karena ini kalimat ini juga pernah disebut di dalam video yang lain, maka saya mengatakan bahwa yang dimaksud ini bisa saja ruh universal adalah, misalnya dalam teori beliau di dalam kitab Sadiatul Kaun dijelaskan tentang hakikat Al-Muhammadiyah atau Nur Muhammad dalam istilah misalnya para ahli-ahli sufi yang lain, misalnya Syekh Abdul Qadir Jalani, kemudian Abu Karim Al-Jilli dan Junun Al-Misri dan lain sebagainya, tentang hakikat asal mula segala sesuatu tercipta dari hakikat Nur Muhammad. Nah, beliau menulis buku khusus yang tadi saya sebutkan itu di Sadiatul Kaun, menjelaskan tentang hakikat Muhammadiyah ini. Nah, atau hakikat Muhammad. Nah, mungkin ini yang dimaksud sebagai ruh universal itu. Atau mungkin ini juga yang dimaksud dengan ruh yang diturunkan, diciptakan Allah, yang karena dikatakan sebagai awal mula Allah menciptakannya, itu ruh ini. Nah, atau bisa juga kita pahami bahwa turunannya adalah ruh-ruh, dalam penjelasan selanjutnya bahwa ruh-ruh yang ada pada kita yang merupakan tajalli Allah di dalam diri kita, jadi ruhnya merupakan bagiannya yang kemudian yang dimaksud di dalam tulisan ini. Nanti kita lihat. Saya ulangi bahwa ketika Allah menjadikan Al-Kalimah, yang dimaksud dengan ini adalah ruh universal atau ruh al-kulli, dengan penjadian yang baru dan belum ada penjadian yang serupa sebelumnya. Dia menjadikannya berada pada makam ketidaktahuan dan tempat untuk negasi. Atau dengan kata lain, dia membutakannya untuk bisa melihat dirinya sendiri. Maka ia menetap dalam ketidaktahuan tentang dari mana ia berasal dan bagaimana ia terjadi. Ini yang dimaksud tentang kesadaran sang ruh, itu ya, yang telah diciptakan oleh Allah. Bahkan ia pun tidak tahu tentang asupan makanan yang menjadi sebab untuk kehidupan dan keberlangsungannya.
Kemudian Allah menggerakkan himmanya. Istilah himma ini tadi saya sudah jelaskan dalam video yang lain, bahwa himma adalah kondisi kalb sang hamba berhadapan, berkoneksi dengan al-haq. Untuk mencari apa yang ada di dalam dirinya, namun ia tidak tahu bahwa ia memilikinya. Lalu ia mulai melakukan perjalanan dengan himmanya, hingga akhirnya al-haq membuatnya dapat menyaksikan zat dirinya. Maka ia pun merasa tenang dan tak lagi berjalan. Ia tahu bahwa apa yang ia cari selama ini ternyata sudah menjadi sifat yang senantiasa melekat dalam dirinya. Kata Ibrahim bin Mas'ud al-Ilbiri, seringkali orang berjalan mengembara untuk menemukan apa yang ia cari. Padahal apa yang ia cari ada di dalam diri si pengembara. Selanjutnya dijelaskan, Al-Kalimah kemudian mengetahui berbagai rahasia dan hikmah yang Allah simpan di dalam dirinya. Terverifikasilah baginya kebaharuan dirinya, dan ia mengetahui zat dirinya dengan ma'rifah yang meliput. Ma'rifah itulah yang menjadi makanan yang telah ditentukan baginya. Ia menerima asupan darinya yang membuat hidupnya terus berlangsung dengan tanpa henti. Kemudian, pada saat tajalli yang paling suci, kemudian pada saat tajalli, kenyataan, Allah bertajalli, Allah menyatakan keberadaannya. Yang paling suci itu al-haq berkata kepadanya, siapakah namaku menurutmu? Al-haq bertanya kepada sang ruh, siapakah namaku menurutmu? Sang ruh menjawab, engkau adalah Tuhanku. Al-Kalimah hanya mengetahuinya dalam kehadiran rububiyah, kehadiran ketuhanan. Sementara Sang Maha Kadim tersendirikan dengan keilahian, karena tidak ada yang bisa mengetahui dia kecuali dirinya sendiri. Kemudian Al-Haq kembali berkata kepadanya, engkau adalah objek ketuhananku, rububiyahku. Maksudnya Al-Haq berkata kepada sang ruh atau Al-Kalimah itu, berkata kepadanya, engkau adalah objek rububiyahku atau ketuhananku, dan aku adalah Tuhanmu. Aku memberimu nama-nama dan sifat-sifatku, maka barang siapa yang melihatmu, berarti ia melihatku. Siapa yang menaatimu, maka ia menaatiku. Siapa yang mengetahuimu, maka ia mengetahuiku. Dan barang siapa yang bodoh mengenalimu, berarti ia bodoh mengenaliku. Tujuan maksimal mereka yang lebih rendah darimu adalah mengetahui diri mereka sendiri melalui perantara dirimu. Dan tujuan maksud pengetahuan mereka tentangmu hanyalah ilmu bahwa engkau ada, bukan tentang bagaimana zat dirimu. Begitu juga dirimu dengan diriku. Engkau tidak akan bisa melampaui lebih dari pengetahuan akan dirimu sendiri, dan kau tidak akan bisa melihat apa-apa selain dirimu. Engkau tidak akan bisa mencapai ilmu tentangku, kecuali hanya tentang keberadaanku dan bahwasannya aku ada. Seandainya engkau bisa meliput keseluruhan ilmu tentang diriku, ini masih tetap kata Allah terhadap Al-Kalimah atau sang ruh tadi ya, niscaya engkau akan menjadi aku dan aku akan terliput di dalam ilmumu. Sehingga kedirianku akan menjadi kedirianmu, tetapi kedirianmu tidak bisa menjadi kedirianku. Kuulurkan bantuan dan pertolonganku
uluran bantuan itu dalam istilah biasanya nanti kita temukan ada kata-kata inayah. Itu diterjemahkan sebagai uluran bantuan dari Allah, inayah. Dan pertolonganku kepadamu melalui rahasia-rahasia ilahi, serta kudidik dan kuasuh engkau dengannya. Engkau akan menemukan rahasia-rahasia itu dijadikan di dalam dirimu sehingga engkau mengetahuinya. Tetapi aku menghijabmu, menutupimu. Kata Allah, aku menghijabimu dari pengetahuan tentang bagaimana bentuk uluran pertolonganku kepadamu melalui rahasia-rahasia itu. Karena kau tidak akan kuat menanggung musyahadah tentangnya. Musyahadah itu upaya penyingkapan zat. Tersingkapnya zat itu musyahadah. Tak mampu menanggung musyahadah. Tidak bisa, ya kalau tersingkapnya zat tidak mampu menanggung tentangnya. Sebab jika kau mengetahuinya, niscaya kedirian akan menyatu. Padahal bersatunya kedirianku dengan kedirianmu adalah mustahil. Sehingga musyahadamu tentang bagaimana bentuk pertolonganku juga mustahil. Bagaimana mungkin kedirian sesuatu yang tersusun bisa dirujuk kepada kedirian sesuatu yang elementer? Tiada jalan bagi hal itu untuk terjadi pada qalb, hakikat-hakikat. Saya ulangi, tiada jalan bagi hal itu untuk terjadi pada qalb, hakikat-hakikat. Maka ketahuilah bahwa siapapun yang berada di bawahmu akan berada dalam aturan dependensi kepada dirimu. Seperti halnya dirimu selalu berada dalam aturan dependensi kepadaku. Engkau adalah bajuku, salempangku, dan engkau adalah selubungku. Ini masih kata Allah ya, dalam dialog antara Allah dengan Al-Kalimah atau sang ruh tadi. Saya ulangi tentang kalimat terakhir. Maka ketahuilah, ini saya ulang dari kalimat yang 3 kalimat sebelumnya, maka ketahuilah bahwa siapapun yang berada di bawahmu akan berada dalam aturan dependensi kepada dirimu. Seperti halnya dependensi artinya ketergantungan ya. Aturan ketergantungan kepada dirimu. Seperti halnya dirimu selalu berada dalam aturan dependensi ketergantungan kepadaku, kata Allah. Selanjutnya kata Allah mengatakan, engkau adalah bajuku, salempangku, dan engkau adalah selubungku. Mudah-mudahan saudara sekalian kita bisa menangkap apa yang dimaksud oleh uraian ini, dan tentang ini sudah selesai dicukupkan dengan kalimat penutup tadi. Engkau adalah bajuku, salempangku, dan engkau adalah selubungku. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Inilah penjelasan tentang Al-Kalimah atau Roh Universal dalam terjemahkan secara umum, yang diambil judul kecil ya, subjudul tadi, Al-Kalimah adalah tempat tersimpannya berbagai rahasia dan hikmah. Saudara sekalian, demikian uraian dari Imam Ibnu Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah jilid 4-nya, dan sebetulnya masih ada lagi subjudul, tapi saya tidak mau panjang-panjang membuat video. Nanti kita ini misalnya nanti ada subjudul lain mengatakan bahwa penyesalan Roh Universal di langit misalnya, itu ada uraiannya tersendiri di kemudian hari. Kalau memang itu kita lihat bahwa itu perlu untuk kita tampilkan di video, kita akan
kemukakan, dan ini juga tidak terlalu panjang, hanya sekitar 2 halaman. Nah, dan sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Dan sebelum kita tutup, saya ingatkan supaya jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.